Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian. Tanpa terasa kita sudah mulai masuk pada Advent yang ketiga. Mari kita bersama-sama dalam masa penantian ini mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengizinkan kami masuk dalam masa penantian yang ketiga. Minggu yang ketiga di mana ada pengharapan yang luar biasa dalam sukacita menyambut kedatangan-Mu yang kedua dalam hidup kami. Maka Tuhan, siapkanlah hati kami supaya kami dapat menyambut kedatangan-Mu dengan benar. Karena itu, berfirmanlah kepada kami, nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami bersedia mendengarkannya. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang pertama. Mari kita perhatikan ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-28. Inilah firman Tuhan untuk kita. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, tema kita masuk pada Minggu Advent yang ketiga adalah memberi kesaksian tentang Sang Terang. Nah, bacaan kita dan pembahasan kita masih ada hubungannya dengan minggu yang lalu. Hari ini kita juga bicara tentang Yohanes Pembaptis dan apa sih yang difirmankan oleh Allah, kesaksian yang kemudian dinyatakan oleh Allah melalui hambanya Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, mungkin kita sepakat bahwa saat ini kita sedang menghadapi kegelapan yang luar biasa. Titik terang tentang persoalan COVID-19 belum terselesaikan. Mungkin kita juga belum menemukan titik terang terhadap persoalan keuangan kita. Titik terang tentang masalah pekerjaan kita, karir kita, usaha kita, atau titik terang terhadap persoalan rumah tangga kita. Kita merasa masih buntu dan tidak tahu jalan keluar, bagaimana menyelesaikan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nalar kita belum menemukan bagaimana cara menyelesaikannya, sehingga semua itu membuat kita kemudian merasakan kegelapan, hati kita gelap, pikiran kita gelap.
Dan apa yang kita rasakan ketika kegelapan terjadi dalam kehidupan kita, maka yang kita rasakan adalah kegelisahan, kebingungan. Yang kita rasakan rasa yang sesak luar biasa. Saudara-saudara, ada beberapa orang yang tidak bisa tidur kalau lampu mati. Begitu suatu saat dia tidur dan lampu mati, tiba-tiba dia kemudian terbangun dan merasa tercekik, merasa sesak karena gelap. Itulah yang dirasakan. Yang kita rasakan manakala ada persoalan-persoalan terjadi dalam kehidupan kita. Rasanya itu nengati rata wisa seneng. Rasanya ada beban seperti batu menumpuk di dada kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kegelapan di dalam hati dan pikiran bukan hanya dirasakan oleh kita. Umat Tuhan juga merasakan hal yang sama. Ketika mereka juga merasakan hidup mereka penuh dengan kegelapan, yaitu ketika mereka dikuasai oleh bangsa lain. Teks kita kali ini adalah ketika bangsa Israel dikuasai oleh pemerintahan Romawi. Bertahun-tahun mereka berdoa meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepada mereka pertolongannya. Tetapi hingga saat itu mereka tidak bisa melihat tanda-tanda bagaimana Allah menolong mereka. Senantiasa mereka berdoa dan meminta, kapan Tuhan Engkau membawa kami keluar dari kegelapan ini. Kapan Engkau mengirimkan Mesias anakmu untuk membawa kami menjadi bangsa yang merdeka, menjadi bangsa yang terbebas dari seluruh persoalan dan juga penguasaan dari bangsa lain. Nah, saudara yang terkasih, firman Tuhan, kitab Yohanes pasal yang pertama, berita baik disampaikan kepada bangsa Israel melalui hambanya yang bernama Yohanes. Ketika Yohanes mengatakan bahwa sang terang akan segera datang, Mesias, Putra Allah akan segera datang, sang terang yang akan menerangi dunia. Allah sudah mulai mewujudkan janjinya dan mendengarkan. Dengan dia mengutus putranya ke dunia ini sebagai terang yang menerangi hati mereka, kegelapan mereka dan juga kegelapan dunia ini. Karena itu kemudian Yohanes mengatakan kepada mereka supaya mereka kemudian menyiapkan hati mereka menyambut sang terang dengan penuh sukacita. Karena sebentar lagi sang pembebas, sang terang itu datang untuk menolong mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berita tentang sang terang menjadi menarik bagi kita semua. Karena dengan demikian kita memiliki pengharapan bahwa sang terang juga akan menerangi kita dari segala pergumulan dan persoalan dalam kehidupan kita. Nah, teks kitab Yohanes pasal yang pertama tidak hanya bicara tentang sang terang itu, tetapi juga bicara tentang Yohanes yang memberikan kesaksian tentang sang terang itu. Menarik ketika kita melihat mulai dari ayat 19. Karena nampaknya orang sudah banyak mendengar tentang Yohanes. Banyak orang yang terkagum-kagum dan juga mengikuti Yohanes. Ketika Yohanes memberitakan tentang kabar sukacita tentang adanya sang terang, yaitu kedatangan Mesias. Karena itu banyak orang kemudian berbondong-bondong bertanya, siapa sih dia? Siapakah dia? Termasuk orang-orang Farisi, ahli Taurat dan juga imam-imam. Mereka kemudian berbicara, itu sebetulnya siapa orang itu? Kenapa dia bicara tentang Allah? Kenapa dia bicara tentang pertobatan? Kenapa dia bicara tentang baptisan dan lain sebagainya? Karena itu orang-orang Yahudi kemudian mengutus orang-orang yang duduk dalam keagamaan bangsa Yahudi atau agama Yahudi datang untuk menemui Yohanes. Ada orang Farisi, ada ahli Taurat, kemudian imam-imam dan juga mereka orang-orang Lewi. Kita tahu orang Farisi adalah orang yang belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang kitab para nabi, dan dia yang memberikan pengajaran bahkan keputusan-keputusan tentang itu. Orang-orang Lewi, para imam, bukankah mereka adalah orang-orang yang berkecimpung dalam ritual dan ritus-ritus yang dilakukan. Sehingga kemudian penting bagi mereka untuk tahu kedudukan Yohanes itu siapa sih sebetulnya. Karena itu mereka bertanya, kamu itu siapa? Apakah engkau itu Elia? Apakah engkau nabi? Atau kamu itu siapa? Apakah engkau justru Mesias itu?
Dan bukan hanya itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah otoritasnya dari mana kamu melakukan itu. Kok wani-wani nih? Kamu melakukan baptisan dan mengatakan tentang pengampunan dosa. Mereka bertanya tentang hal itu kepada Yohanes. Dan mari kita dengar bagaimana jawaban Yohanes. Dengan lugas Yohanes mengatakan, apakah engkau Mesias? Bukan. Apakah engkau Elia? Bukan. Apakah engkau Nabi? Bukan. Lalu dia berkata lagi dengan mengatakan, aku hanya membaptis dengan air, tetapi dia yang akan datang membaptis dalam roh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang kemudian terus bertanya, lalu siapakah engkau? Didedes, ditanya betul, siapakah engkau? Karena mereka harus mendapatkan jawaban, janjane Yohanes itu siapa? Dan kemudian Yohanes mengatakan, aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah suara-suara di tengah padang gurun. Luar biasa. Yohanes mengatakan, aku bukan siapa-siapa. Aku hanya suara-suara di padang gurun. Apa artinya saudara? Yohanes menempatkan diri dengan tepat. Yang pertama adalah dia ingin mengajak orang tidak bicara tentang dirinya, tidak bicara tentang sosoknya, tetapi biarlah orang bicara tentang sebuah karya. Dia tidak ingin menonjolkan dirinya. Dia menjadi pribadi yang justru di belakang layar. Bagi dia, gak penting saya itu gak penting. Yang paling penting adalah karyanya. Yang paling penting adalah misinya tersampaikan. Yang paling penting adalah karyanya yang terus menerus terjadi pembaharuan. Dan itu terwujud di dalam karya yang nyata dalam diri Yohanes Pembaptis. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jawaban Yohanes itu menjadi kritik keras bagi orang-orang yang senantiasa merasa bahwa aku loh yang melakukannya, aku loh yang melakukan perubahan ini dan itu, aku loh yang berkarya. Yohanes justru mengatakan, aku hanyalah suara-suara. Tidak kelihatan orangnya, tetapi karyanya jelas. Ketika dia bicara tentang pengampunan dosa, bicara tentang pertobatan, dan bicara tentang kedatangan Sang Mesias dalam hidup manusia. Dan apa yang dilakukannya luar biasa. Karena banyak orang kemudian berbondong-bondong dan meminta dirinya dibaptis untuk kemudian mendapatkan pembaharuan dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih, dari apa yang diungkapkan oleh Yohanes, pada bagian yang lain Yohanes juga mengatakan, biarlah aku menjadi kecil dan dia menjadi besar. Yohanes ingin menempatkan orang-orang pada tempatnya bahwa yang harus dilihat bukanlah dirinya, tetapi Mesias. Disinilah pribadi rendah hati muncul di dalam diri Yohanes Pembaptis. Dia tidak ingin orang-orang salah memahami dirinya. Dia ingin orang-orang lebih fokus kepada Mesias, lebih fokus kepada Allah. Karena itu dia katakan bahwa jangan melihat aku hanyalah suara. Yang paling penting adalah perubahan-perubahan terus dinyatakan dan disuarakan di dalam kehidupan ini. Yohanes tidak ingin mencuri kemuliaan Allah. Banyak orang yang mencuri kemuliaan Allah. Maksudnya adalah ketika orang kemudian hanya berhenti pada sosok tertentu, pada karya tertentu, pada diri orang itu. Entah itu pendeta, entah itu teolog, entah itu politikus, entah siapa saja dan lain sebagainya. Kemudian Yohanes mau mengatakan jangan fokus pada orang itu. Tetapi fokuslah pada yang di belakang itu. Siapakah yang di belakang itu? Yaitu Allah. Yohanes ingin mengatakan jangan bergantung padaku. Jangan kemudian hanya memandang aku. Yang harus dimuliakan bukan aku. Yang dimuliakan dan dipuji bukan aku. Tetapi Mesias, yaitu Allah yang harus dipuji. Biarlah kemuliaan bukan untuk diriku. Pujian bukan untuk diriku. Tetapi pujian itu kepada Allah. Dan inilah luar biasa. Sebuah tamparan keras yang diberikan oleh Yohanes kepada orang-orang yang menurut kita belum melakukan karya yang banyak tetapi sudah merasakan dan membusungkan dada. Ini loh aku, kalau enggak ada aku,
nggak selesai. Ini loh aku, kalau nggak ada aku, semua berantakan dan lain sebagainya. Karya Yohanes begitu besar. Tetapi benar yang dikatakan, dia tenggelam dalam kisah-kisah tentang yang lebih besar, yaitu tentang Kristus. Meskipun bukan berarti karyanya tenggelam, dia tetap menjadi tokoh penting dalam keimanan kita. Karena melalui Yohanes, kita diajak untuk mempersiapkan diri kita secara luar biasa. Melalui Yohanes, kita belajar seorang yang hebat, tetapi rendah hati. Melalui Yohanes, kita belajar yang penting adalah karya. Yang penting adalah sebuah upaya untuk kemudian terus melakukan pembaharuan. Dan yang lebih penting dari itu adalah Allah sendiri, bukan manusia. Biarlah semua itu menjadi semangat bagi kita, spirit bagi kita, dan inspirasi bagi kita untuk melakukan hal yang lebih baik dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali belajar dari tokoh yang bernama Yohanes Pembaptis. Luar biasa Tuhan, biarlah ini menjadi perenungan bagi kami, dan biarlah kami menjadi semakin bertumbuh, menjadikan hidup kami menjadi lebih baik, menunggu dan menanti kedatangan-Mu yang kedua dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.